Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Ridho Azhari, NPM 1921020258, kelas Hukum Tata Negara, kelas C, akan menyampaikan presentasi tentang hukum merusak lingkungan dalam Islam beserta dalilnya. Lingkungan merupakan salah satu kesatuan segala makhluk ciptaan Allah yang juga bukti kebesarannya. Sesungguhnya salah satu tujuan hidup manusia adalah mensyukuri segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu caranya adalah dengan menjaga lingkungan sebagai khalifah di bumi ini. Kita dituntut untuk menjaga lingkungan sebagai salah satu tujuan hidup menurut Islam. Sebagaimana firman Allah yang telah dituliskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 11 yang berbunyi, wa iza qila lahum lasubsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun, yang artinya, dan bila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang mengabadikan perbaikan. Allah telah mempercayakan kita untuk menjaga lingkungan, di mana saat itu para malaikat justru meragukan kita. Maka hendaknya kita betul-betul menjalankan perintah Allah untuk menjaga segala apa yang telah Ia ciptakan untuk kita. Namun sayang, semakin hari justru semakin banyak manusia yang merusak lingkungan. Berbagai kehancuran dan kerusakan terjadi di mana-mana, hingga menimbulkan banyak bencana. Allah juga telah berceritakan hal ini pada kita dalam Quran surat Ar-Rum ayat 41 yang berbunyi, Zaharul fasadu fil barro wal bahri bima kasabas aidi nasi liziyakuhum bafdol lazi amilau la'allahum yarji'un, yang artinya, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran surat Ar-Rum ayat 41. Berbagai kerusakan di darat dan di laut merupakan salah satu akibat dari kejahatan orang-orang berdosa. Kekeringan, banjir, gunung meletus, badai, semua itu bukan hanya faktor bencana alam, tapi juga akibat dari kejahilan tangan-tangan manusia. Juga banyaknya kemaksiatan yang dibuat Rasulullah, yang pernah dibuat. Rasulullah pernah bersabda, ketika ada orang yang sering berbuat dosa itu mati, maka hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala seperti manusia, bumi, pohon, dan hewan-hewan merasa lega. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan betapa tenangnya dunia jika orang yang jahat itu mati karena tidak ada bencana dan kerusakan yang dibuat olehnya. Menjaga lingkungan juga merupakan salah satu bentuk tingkatan iman dalam Islam. Berikut adalah beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga lingkungan. Yang pertama ialah membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, tidak menggunakan sumber daya alam dengan berlebihan. Dan yang ketiga ialah dengan cara menanam pohon, serta menggunakan peralatan elektronik dengan baik dan tidak berlebihan. Dan masih banyak hal-hal yang dapat kita lakukan untuk menjaga lingkungan kita ini, seperti menghindari penggunaan plastik, mendaur ulang apa yang bisa kita manfaatkan kembali, seperti berjalan kaki atau bersepeda jika berpergian dalam jarak dekat. Itulah beberapa cara yang dapat kita lakukan dalam keseharian kita untuk menjaga lingkungan ini. Dengan menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan, kita juga menjaga warisan untuk anak cucu kita dan mengikuti gaya hidup sehat Rasulullah. Selain itu, kebersihan adalah sebagian dari iman.
yang mana banyak sekali keutamaan kebersihan dalam Islam. Semoga kita semua menjadi hambanya yang selalu bersyukur dan menjaga setiap pemberiannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.